Selamat bertemu kembali rekan trader. Kali ini kita akan membahas posisi potensi saham di pertengahan Agustus ya, untuk tanggal berapa besok? 23 Agustus. Nah, seperti biasa kita akan lihat dulu kondisi dari saham secara keseluruhan ya. Kita bisa menggunakan IDX 80. Nah, kita perhatikan bahwa IDX 80 ini belum recover, tapi ini ada tanda-tanda dia sudah mulai plateau ya. Kalau kita perhatikan, dia juga sudah ada di resisten di sekitar 120 ini ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya dia pernah di sini ada resisten dan kemudian ada gap. Ini sudah mulai ada kemungkinan untuk tembus ke atas ya. Mungkin diharapkan di sekitar bulan apa ini? September ya. Nah, pertengahan September ini ada kemungkinan dia bisa keluar. Tapi kalau sekarang dia masih di bawah cloud ya, di bawah kumonnya. Walaupun ini sudah ada kemungkinan untuk naik. Nah, ini adalah posisi untuk uh, kondisi IHSG. Jadi memang belum saatnya terjadi rally ya. Nah, sekarang kita ingin melihat dari stock screener apa saja saham yang kira-kira menarik untuk dibeli ya. Nah, mula-mula kita ingin melihat apakah ada saham yang break dari Kumo ya. Nah, kalau kita lihat ini ada 5 yang break dari Kumo ya. Tapi kita perhatikan ini hanya menembus tapi balik lagi, jadi ini tidak masuk. Kemudian Hub ini juga tidak masuk. Farm juga tidak masuk. Baka, Bank Kapital Indonesia, nah ini sudah tembus nih. Nah, tapi kita perhatikan siklenya ternyata turun lagi. Jadi mungkin pada yang berikutnya kalau dia naik lagi dan tembus, nah itu baru kita bisa masuk. Nah, namun kalau misalnya mau entry agresif ya silahkan aja masuk di sini ya, karena ini sudah mulai naik lagi, tapi sebenarnya setup-nya belum terjadi. Jadi masih ada rentan untuk turun lagi. Ini Bank Kapital Indonesia. Kemudian Toys ini Sony Mindo ya. Ini dia belum tembus ya. Jadi sempat cross up dengan cloud-nya ini tapi belum tembus. Jadi kita abaikan dulu, belum ada yang menarik. Kemudian kalau yang tembus garis yang merahnya ya, cloud-nya ya. Nah, ini IMAS ini menarik nih IMAS. IMAS ini tembus ini berarti besok bisa masuk IMAS ya. Karena dia sudah tembus ke Kumu Cloud dan kemudian ini juga sudah tembus cikaunya. Nah, memang ini tinggi sekali ini sampai 24% ya, mungkin seperti arah. Kemudian ini juga Williamnya sudah mulai open ya. Dan ini juga osilasinya hijau. Jadi ini sudah cukup bagus. Nah, caranya bagaimana kalau candle panjang ini ada kemungkinan rally ke atas, tapi juga bisa balik lagi ke bawah. Jadi kita bisa membeli dengan separuh alokasi dana kita yang memang dianggarkan atau dialokasikan. Nanti kalau pas turun lagi kita beli lagi, atau kalau sudah naik lagi kita beli lagi, jadi kita akan mendapatkan kira-kira nilai tengahnya. Jadi IMAS ini menarik ya, Indomobil Sukses Internasional. Kemudian TRIN juga sudah tembus, walaupun ini ada kemungkinan dia akan mantul lagi sedikit, tapi ada kemungkinan naik lagi. Nah, volume juga cukup jelas ya, volumenya, muncul volumenya. Kita lihat di bawah. Jadi ini kita bisa entry 2 kali, entry pagi, dan kemudian saat hampir closing kita beli lagi. Jadi kita dapat nilai rata-ratanya. Ya, itu kira-kiranya seperti itu. Perintis Trinity Property. Kemudian SCMA ini, nah kalau ini belum ya, kalau ini masih di bawah ya, jadi nggak perlu. Kita lihat lagi sekarang yang pullback ya, coba kita lihat.
apakah saham-saham ada yang pullback. Nah, ini SMMT, nah ini sudah lolos ya. Ini juga bisa diambil, Golden Eagle Energy ini. Ini juga sudah mulai ada potensi. Dia pernah cukup besar, kemudian turun dulu. Nah, ini kita anggap sebagai pullback. Jadi kita bisa ambil besok, bisa beli, dan kemudian nanti kalau ternyata tembus di bawah Kumo, ya terpaksa dijual lagi. Jadi ini, tapi ini ada kemungkinan kemudian naik lagi kan ya. Kemudian PMMP, PMMT ini belum ya, karena ini juga osilasinya belum balik. Trim, nah trim ini bisa diambil sebagai entry pullback. Nah di sini ya, kalau yang menyukai saham finansial di sini, trim mega sekuritas, jadi bisa diambil. Yellow, Yellow ini juga sudah mulai hijau lagi, berarti ini ada kesempatan pullback. Kita bisa ambil lagi dengan stop loss di di oktal ini ya, sangat tipis ya. Atau kalau mau ya agak lebih bawah lagi. Tapi ini kita perhatikan dia pernah gap ya. Ini mungkin di sini ada resisten yang cukup kuat untuk bisa naik lagi. Ini yellow ini menarik juga. Jadi Baka sudah kita bahas ya, masih belum keluar cikalnya, hanya saja bisa ditunggu untuk yang berikutnya ya. ISSP, ISSP ini sedang turun, jadi ditunggu saja. Walaupun di sini tampak sudah agak naik, tapi kita tunggu dia osilatornya naik dulu, hijau dulu ya. Wintermar Offshore Winds ini juga sedang pullback ya. Jadi ini bisa ambil, tapi ini sedang merah, jadi kita tunggu saja. Nanti dia akan hijau lagi kapan. Ya. Ini dia pernah naik tinggi, kemudian turun lagi ya. Nah, walaupun belum menembus stop loss, saya pernah mengambil ini. BRPT, nah BRPT ini juga bagus, sudah hijau di sini, berarti kita bisa ambil, ada kemungkinan dia akan naik lagi. Barito Pasifik. Kemudian MSIN, nah ini juga sudah hijau, berarti ini ada kemungkinan naik lagi. Nah, hanya saja di sini cikalnya masih masuk ke dalam price ya, jadi mungkin masih bergejolak atau bisa tembus atau bisa masih sideways ya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi secara umum dia ada kemungkinan untuk naik lagi. Contohnya kalau ini sudah flip ke atas ini biasanya ada potensi untuk naik ya. PHIT, nah ini PHIT, kalau ini masih di bawah Kumo, jadi kita abaikan. Agro juga sudah mulai naik lagi, jadi ini kita lihat cikalnya bisa lolos ke atas, walaupun bisa ada kemungkinan turun ke bawah. Tapi kalau ini kita ambil sebagai entry pullback, ini bisa ya. Nanti kalau dia kemudian turun dan menembus batas bawahnya ini, ya berarti dijual lagi. Jadi ini stop loss-nya cukup di bawahnya dia saja. Atau kalau mau diambil yang fraktal yang sebelah kirinya ini, ada fraktal kecil. Ya. Tapi ini secara setup ini sudah bisa diambil untuk entry pullback. Kemudian ini ASA, ternyata osilasinya belum, jadi kita abaikan. Di BKP, nah ini juga masih osilasi merahnya, jadi masih kita abaikan. Ini juga osilasi masih merah, kita abaikan. EABP, ini juga masih merah, diabaikan. BEVIN, diabaikan juga. Bank Ganesha, ini bank-bank sedang koreksi turun ya. Yang kemarin pada naik, sekarang koreksi turun. Kemudian juga ADMG ini diabaikan karena masih merah ya, belum entry pullback. SMDR ini juga lagi merah, jadi nggak usah diambil aja, diabaikan saja ya. Nah kemudian kita bisa lihat juga dari ADX Screen mungkin mana yang kira-kira sedang mulai masuk ke ADX-nya menguat, tapi tidak ada ternyata.
Dan kemudian yang terakhir kita akan lihat Ichimoku screen ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, tapi dia lebih loose ya. Jadi contohnya ini care ini kalau untuk entry pullback belum ya, tapi sudah ketinggalan, jadi jangan diambil. Kita tunggu entry pullback. Kemudian interdelta, ini juga sedang lari, gitu, sedang lari. Jadi ini kemarin lagi break, kemudian dia langsung lari, berapa ini, 24%, jadi cukup besar ya. Tapi ini ada potensi, karena dia biasanya kalau strong seperti ini bisa naik, hanya bentuknya kurang bagus ya. Nah, kalau misalnya mau ambil risiko ya berarti beli, kemudian siangnya beli lagi, waktu closing itu beli lagi, jadi dapat rata-ratanya. Kalau saya yang bentuknya sudah seperti itu, cenderung untuk tidak diambil dulu. Mahaka Radio ini belum flip, jadi ini kebetulan sudah naik, tapi secara osilasi belum, jadi ditunggu. MLIA ini juga ditunggu saja, belum flip. Nah, Golden Eagle tadi yang sudah kita bahas, ini bisa entry masih cukup aman, dengan stop loss ya kira-kira dari sampai di 120 ini. Nah, saham-saham yang harganya kurang dari 200 ini memang volatility-nya tinggi ya. Gopex ini tidak. MMP tadi sempat kita bahas, ini juga belum. Yellow ini sudah masuk, Yellow bisa ambil. Baka ini yang tadi juga bisa diambil, tapi hati-hati karena belum keluar cikaunya, jadi entry agresif. Real ini nggak usah. MSCN bisa diambil tapi ada risiko, jadi mungkin lotnya dikurangi. Bola juga sedang koreksi, walaupun di sini kelihatan naik, tapi dia secara momentum dia sudah turun sebenarnya. Jadi harus hati-hati karena volumenya nggak terlalu besar, ya bisa jadi dia sudah menurun sebenarnya. SCMA ini di bawah cloud ya, jadi nggak usah. BPYP ini juga karena belum flip, BPAP, Bivin, belum juga, ADMG juga belum, SMDR ya. Nah ini hasil screen-nya mirip-mirip, karena ini kita sedang mencari entry pullback, dan tambahnya yang ini belum ada. Jadi itu sekilas beberapa potensi, perlu diingat bahwa ini difilter di bawah harga 3.000 rata-rata atau 2.000, karena kita memang mengejar saham-saham yang potensi naiknya bisa cukup panjang, bisa cukup tinggi. Jadi biasanya harganya di bawah 2.000 ya. Demikian untuk analisis untuk tanggal 23 Agustus 2021. Terima kasih.